parpol pendukung Prabowo Sandi mulai bergeser untuk mendekati Joko Widodo. Presiden telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan 24 April yang diindikasikan membahas arah koalisi PAN ke depan. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya Wakil Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan dan juga kembali bergabung Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Bang Bara, selamat datang di Prime Time News. Terima kasih Andini. Jadi betul indikasinya memang mengarah ke Jokowi Maruf dukungan PAN? Kan segala kemungkinan dalam politik itu bisa terjadi. Jadi masih cair Anything nih. is possible. Jadi cair sekali memang saat ini dari PAN sendiri untuk arahnya. Ya, jadi yang penting ini kan komitmen kami di koalisi Prabowo Sandi adalah sampai pemilihan presiden. Nah, secara resmi pemilihan presiden ini belum sepenuhnya selesai karena masih ada proses penghitungan suara resmi di KPU. Ya. Nanti kan KPU akan mengumumkan hasilnya, hasil real and final count tanggal 22 Mei. Dan setelah itu kami akan tentukan langkah selanjutnya untuk PAN ya, untuk 5 tahun ke depan, positioning apa yang terbaik bagi PAN, ya, sesuai dengan kapasitas PAN, kemampuan PAN, sesuai dengan bagaimana cara kita berkontribusi bagi bangsa ini, nanti akan kami tentukan. Nah, segala kemungkinan itu bisa terjadi dan yang penting memang Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR yang juga tidak bisa dipisahkan dari posisinya sebagai Ketua Umum PAN sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Ya, itu suatu gesture yang sangat positif dan sangat bagus ya. Secara simbolis itu penting untuk menenangkan situasi di bawah. Membahas juga soal ini? Saya pikir tidak sama sekali. Tapi ini kan suatu permulaan yang bagus dan bisa saja terjadi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang penting kan sekarang ini yang paling urgent adalah yang paling penting adalah bagaimana kita menenangkan situasi di bawah, ya, menurunkan tensi yang memang masih tinggi di bawah. Jadi di situ diperlukan jiwa kenegarawan. Jadi bahwa Pak Zulkifli Hasan ya yang berada di koalisi berseberangan dengan Presiden Jokowi bersedia untuk datang ke istana dan kemudian bertemu setelah upacara pelantikan gubernur itu kan suatu hal yang sangat positif, menunjukkan jiwa kenegarawan. Dan juga Presiden Jokowi juga menunjukkan jiwa kenegarawan dengan berani untuk dengan bersedia untuk menerima Pak Zulkifli Hasan. Nah, kalau dari Pak Hermawi ngeliatnya gimana nih? Ya, jadi kalau kita lihat PAN, Pak Bara ini meskipun mereka di 02, tapi koalisinya kan lebih longgar. Ya. Bahkan dalam proses-proses dukung-mendukung kemarin, mereka memberi izin kepada sejumlah DPW PAN untuk memberi dukungan kepada Pak Jokowi. Tapi yang paling penting pertemuan itu saya setuju, pertemuan itu ada sinyal. Sinyal rekonsiliasi, sinyal bersatunya kepada rakyat Indonesia untuk menatap masa depan yang lebih baik. Pemilu sudah selesai, tinggal menunggu tanggal 22. Jadi pertemuan itu saya duga itu sangat besar manfaatnya, sangat besar dampaknya bagi rakyat kecil. Pertemuan dua pemimpin yang Pak Jul yang juga adalah Ketua MPR itu penting sekali. Ya. Nah, ke depan kalau kita lihat dengan longgarnya koalisi PAN, kita nggak ada masalah, kita welcome aja. Jadi menerima PAN. Apalagi ya kan kita sama-sama biru dari dulu saya katakan kepada Bara, harusnya biru itu kan sudah ke sini bergabung dengan kita sama-sama. Ada satu lagi loh Partai Demokrat birunya. Nanti semua biru itu akan ke Jokowi. Dugaan saya. Jadi masih terbuka dong Bang. Kalau ini udah menerima loh nih dari koalisinya. Terbuka untuk apa? Jokowi Ma'ruf untuk bergabung dengan pemerintahan terpilih nanti. Terbuka. Kan saya katakan tadi sebelumnya itu terbuka. Itu kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ya. Dan memang dalam sejarah PAN ya kita hampir selalu kita berada dalam pemerintahan. Jarang sekali kita berada di luar pemerintahan. Semenjak PAN didirikan bulan Agustus tahun 98. Ya. Hanya selama periode 5 tahun belakangan ini yang kami berada di luar pemerintahan selama kira-kira totalnya 3 tahun. Ya. Tapi kita juga pernah berada dalam pemerintahan Jokowi, gitu ya. Jadi dan selama eksistensi PAN, memang kebanyakan kita berada dalam pemerintahan. Oke, jadi kalau misalnya nanti baru gabungnya nanti, Bang, tapi kan yang berjuang lama nih udah dari Partai Nasdem dan koalisi yang lain. Itu gimana jadinya kalau ngelihatnya? Kalau tiba-tiba ada yang gabung nih teman baru penting, gitu, tapi yang tadinya berseberangan. Yang penting semangatnya dulu, semangat untuk bersama. Yang lain-lain itu kan dan lain-lainnya itu kan bisa diatur ke belakang. Ini kan politik ya. Yang penting kebersamaan kita mau sama-sama seperti kata Bara tadi, komitmennya adalah sampai Pilpres. Setelah Pilpres itu kan lihat lagi hasilnya apa. Ya. Tapi kalau kami di TKN dari awal kami sudah bertekad akan mempertahankan koalisi 01 ini dan terbuka terhadap semua kekuatan sosial politik yang lain termasuk PAN. Gimana dari suara-suara di bawah Bang Bara?
Ada yang memang apakah memang juga cair juga bisa? Tentu ada perdebatan ya. Tentu ada yang setuju. Karena kan banyak yang waktu itu juga mendukung Jokowi tentu, gitu itu kan. kan. Biasa dalam satu partai politik ya. Tapi nanti kan tentu akan ada perdebatan dan kita ada mekanisme untuk memutuskan. Ini suatu keputusan yang sangat fundamental ya bagi sebuah partai politik. Tentu tidak bisa diambil sembarangan atau oleh individu-individu. Jadi harus betul-betul melalui mekanisme institusional dan kita sudah ada mekanisme itu. Nah, nanti akan kami bicarakan melalui mekanisme itu sebelum mengambil keputusan yang final. Baik, oke, kita break dulu. Tetaplah bersama Pramtan News. Masih bersama Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga Wakil Sekjen Partai Nasdem. Jadi tadi kita berbicara soal di bawah akan mengikuti keputusan partai. Tapi masih ada Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis, bilangnya majelis ya di situ. Majelis, ada Amin Rais yang sangat against dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Itu gimana nanti Pak? Kan semua pihak nanti akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ya. Apalagi yang berada pada level elit dari partai ya, dan itu nanti kan kami akan berdebatkan, kami akan bicarakan. Tentu semua argumentasi harus didengar. Pada akhirnya kan mana yang terbaik bagi kepentingan partai untuk 5 tahun ke depan. Ya, saya pikir kalau semua argumentasi sudah dengar dan memang justifikasinya kuat dan reasoningnya kuat, ya alasannya kuat, tentu itu bisa diterima gitu kan. Yang penting kan bagaimana kita bisa sebagai partai ini bisa tetap tumbuh, tetap bisa menjadi lebih besar, mendapatkan suara yang lebih besar pada pemilihan umum berikutnya tahun 2024. Jadi bagaimana posisi yang tepat gitu. Dan bagaimana kontribusi yang bisa PAN berikan bagi bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Karena kita kan mempunyai resources ya, kita bisa memberikan kontribusi pada pemerintahan ya. Kita terkenal sebagai partai didirikan oleh orang-orang intelektual gitu kan. Jadi secara ide gagasan kita kuat gitu, dan kita juga mempunyai human resources yang cukup untuk bisa membantu pemerintahan. Oke, jadi bisa menjadi nilai tambah lah begitu untuk pemerintahan. Tapi kita punya pengalaman juga kan waktu koalisi yang periode pertama Pak Jokowi, ada PAN juga di dalamnya, tapi juga masih ada noise yang datang waktu itu dari PAN. Nah, melihatnya nanti kalau ada kemungkinan untuk berlanjut lagi, dari Partai Nasdem melihatnya bagaimana? Ya, jadi ini kan sebuah proses perjalanan panjang dalam kehidupan berbangsa. Apa yang kita alami itu menjadi pengalaman, tapi itu tidak bisa membuat kita jerah. Saya kira apa yang baru diperlihatkan oleh Pak Jul dan Pak Jokowi itu sebuah sinyal positif untuk bangsa. Selanjutnya nanti Pak Bara dan kawan-kawan akan bicara secara internal, dan tradisi intelektual PAN pasti mereka juga sudah berhitung. Artinya kalau saatnya harus memberi penjelasan kepada para senior, sekarang ini yang jadi pemimpin itu kan Pak Zulkifli, Pak Bara dan kawan-kawan generasi kedua. Jadi ya sudah saatnya juga menentukan sikap sendiri menurut saya. Kalau itu baik buat PAN ke depan, kalau itu baik buat bangsa, kenapa tidak? Walaupun ada yang berisik gitu di belakang. Itu konsekuensi saja. Itu konsekuensi menurut saya. Oke, ini kok sepertinya positif sekali nih keduanya Karena ini kan saya teman lama Bang Taslim. Kita memang senafas, satu jiwa juga. Satu jiwa dari sebelum dari masa kampanye juga satu jiwa. Sama-sama biru juga. Kita punya histori warna juga nggak jauh. Sama-sama biru. Tapi kalau banyak ini kan jadi rame. Dulu kan juga sempat Partai Demokrat sebelumnya pada saat pembentukan koalisi kan sempat ingin masuk juga. Sekarang PAN ada kemungkinan bisa bergabung. Kemudian Partai Demokrat dari awal ketika sudah hasil quick count sudah memberikan sinyal. Pak SBY menarik semua kadernya dari BPN pada saat itu. Ada sejarah kan dalam bekerja dalam pemerintahan Jokowi. Dan hubungan antara Pak Jokowi dan Ketua Umum kami Zulkifli Hasan juga sangat baik. Gitu. Nah, Abang kalau gitu pertanyaannya apa nggak terlalu rame justru jadinya, nggak terlalu gemuk? Saya kira begini ya, soal koalisi kita ini kan bukan kabinet parlementer. It's okay saja, kita sudah biasa dengan yang seperti itu. Lalu kalau orang menjadi bagian dari koalisi bukan berarti sikap kritisnya hilang. Kita misalnya Nasdem dari awal pendukung pertama Jokowi, tapi di DPR kadang-kadang kita bunyinya juga keras, asal konstruktif. Jadi menurut saya apa yang sudah disinyalkan oleh PAN ini sebuah tanda-tanda baik bagi kehidupan kebangsaan kita. Tentu perjalanan kemarin itu menjadi evaluasi kita. Yang penting kita bersama-sama menatap masa depan. Kita sama-sama mengejar
2050 menjadi 4 besar dunia seperti PricewaterhouseCoopers katakan. Oke. Itu agenda kita, dan kalau sudah bicara itu sudah nggak ada lagi faksi-faksi. Kalau dari 3 tahun bersama dengan pemerintahan periode pertama Pak Jokowi ini, evaluasi dari PAN sendiri bagaimana? Sempat masuk dalam kabinet pada saat itu ya. Nah, dilihatnya apa? Kalau tadi udah lihat ada catatannya, tapi kalau dari PAN sendiri catatannya seperti apa? Kalau misalnya memang nanti ada kemungkinan bisa bergabung lagi. Ya, saya pikir kan apa yang sudah menjadi achievement ya, prestasi dari periode pertama ini tetap harus dilanjutkan. Ya, memang pada waktu itu ada juga menjadi concern kami, jadi soal misalnya ada perbedaan pandangan secara terbuka antara beberapa menteri. Ya, itu saya pikir itu memang harus diperbaiki nanti di periode kedua. Ya. Jadi memang komitmen dari awal itu memang harus dipertegas kembali. Ya. Jangan ada perbedaan-perbedaan yang menyolok di luar mengenai isu-isu yang penting, yang strategis, sehingga tidak baik dilihat oleh publik. Ya. Ada perbedaan pendapat yang tajam di kabinet antara berbagai menteri kunci, itu yang sangat ketara kan. Jadi di situ memang saya pikir itu adalah pelajaran penting, dan saya pikir Presiden Jokowi sudah memahami soal itu. Nanti akan ada perbaikan di pemerintahan yang periode kedua ini, begitu ya. Jadi dari awal memang, apalagi kalau misalnya nanti PAN memang masuk dari awal, kan juga memang segala sesuatu bisa lebih jelas. Kalau itu kan kita waktu itu masuk belakangan ya, setelah 2,5 tahun pemerintahan Jokowi periode pertama itu berjalan. Kalau nanti kan dari awal saya pikir semuanya bisa lebih jelas. Nanti di situ pemerintah juga akan lebih kuat, dan kami harapkan koordinasi juga masalah cohesiveness ya, suatu persatuan di kabinet itu juga bisa lebih kuat gitu. Ya, dan kontribusi dari masing-masing juga lebih jelas. Oke. Ya. Jadi kalau dari awal udah siap gabung dong nih Bang kayaknya. Ya kan saya bilang kan kemungkinan itu bisa aja terjadi. Udah siap kayaknya udah siap gabung nih, udah membicarakan bagaimana nih dari awal. Artinya kan kita ingin bagaimana, tadi kan kita ingin supaya bangsa ini maju ke depan, negara ini maju ke depan. Tadi Bang Taslim betul sekali kan. Kita punya target yang sangat ambisius 2050. Kita ingin menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia. Kita menjadi negara yang kuat, yang diperhitungkan, dan kita memang sudah negara besar kan, dari segi populasi, dari segi luas geografis, negara sangat besar, negara terbesar di Asia Tenggara. Bonus demografi. Kita memiliki begitu banyak resources ya, sehingga yang diperlukan adalah suatu pemerintahan betul-betul kuat yang bisa menjalankan berbagai programnya untuk memastikan bahwa Indonesia menuju ke arah yang betul-betul tepat gitu. Satu catatan saya yang tadi saya katakan, mengapa saya lebih optimis bahwa PAN ke depan akan bersama-sama kita. Sejak di masa kampanye, Pak Jul, Pak Bara dan kawan-kawan tidak pernah menjatuhkan sanksi kepada pengurus-pengurus wilayahnya yang nyata-nyata mendeklarasikan Jokowi. Ini kan sebuah sikap yang sangat fleksibel, sebuah sikap politik kenegarawanan yang pantas untuk dipuji. Dan kalau kemudian itu dilanjutkan sekarang, kalau dulu Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan mendeklarasikan Maluku dukung Jokowi, memang dihargai pendapat itu, lalu sekarang dilanjutkan oleh Pak Jul, yang menurut saya itu sah-sah saja sebagai bagian dari proses kita berbangsa. Walaupun juga masih banyak yang menentang juga, masih banyak, begitu. Betul. Tentu masih banyak PR lain, tapi ini sebuah awal yang baik. Untuk apa? Untuk menyejukkan bangsa ini, untuk mengatakan, kami para elit ini sudah bersatu, kalian di bawah pengikut kami bersatulah. Mari kita sama-sama menatap masa depan yang lebih baik. Dan itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Zul ketika bertemu dengan Presiden. Ya, karena itu kan juga pasti ada arti simbolis dari pertemuan itu. Pak Zul juga tahu kan bahwa kedatangannya ke istana itu juga akan bisa memberikan sinyal positif. Ya. Dia menunjukkan dia bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya, di atas kepentingan partai kompetisi juga. Politik ya 5 tahun sekali dalam 5 tahun itu ya kan. Sebelumnya kan Pak Jokowi sudah mengirimkan signal ke kubu Pak Prabowo ya, ada utusan yang tadinya ingin diutus untuk bertemu, tapi kemudian ditolak, belum ada respons. Nah dengan Pak Zul kemudian dengan berbesar hati bertemu dengan Presiden Jokowi, itu menunjukkan dia kan mendapatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya untuk memberikan kontribusi bagaimana tensi di bawah ini bisa kita kurangi bersama-sama. Baik, dan juga menerima hasil real count nantinya semuanya. Itu pastinya. Itu bagian dari kebersamaan itu. Ya artinya itu hasil ini quick count itu juga merefleksikan nanti hasil quick count real count. Baik, Bang Bara, Bang Hermawi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.